Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Asnakuprato Ain. Saya dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil pekerjaan saya pada mata kuliah Islam dan ITEX mengenai sains dan kebangkitan Islam. Sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern, di mana penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana Allah juga akan mengangkat orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, umat Islam memiliki potensi untuk keduanya, yaitu iman dan ilmu, untuk mewujudkan amal saleh dalam peradaban yang maju. Dalam 50 tahun yang akan datang, umat Islam akan menjadi bangsa yang terbesar di bumi ini. Pertumbuhan penduduk muslim di dunia Islam akan meningkat secara dramatis setelah 50 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, umat Islam ini harus bisa mengambil peran sentral dalam sinergi antara bangsa-bangsa itu dengan iman, ilmu, dan amal. Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia ini sedang mengalami kebangkitan Islam, yaitu pertumbuhan jilbab sebagai simbol mobilitas yang tinggi dan aktivisme politik, spiritual duty, kebangkitan politik Islam, civil Islam, pertumbuhan kelas menengah muslim, pertumbuhan kesalehan muslim di kalangan anak-anak muda, pertumbuhan literasi Al-Quran, spiritual ekonomi, dan pertumbuhan nama Arab. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, yaitu demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains, di mana literasi sains di Indonesia ini menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ini karena menurut hasil statistik dengan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, 88% total jumlah penduduk Indonesia itu didapati bahwa rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian besar masyarakat muslim. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama, ulum al-din, dan ilmu keduniaan, ulum al-dunya. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, sementara menuntut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Namun menurut Kiai Dahlan, seorang tokoh muslim awal abad ke-20 di Hindia Belanda, memandang bahwa ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu keduniaan itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Modernisasi umat Islam. Kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Modernisasi masyarakat muslim berlangsung unik, di mana semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Sebaliknya, semakin modern masyarakat muslim justru semakin memperlihatkan nilai-nilai agama. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen yang paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak lebih maju. Akan tetapi, umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam tiga pola sekaligus sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu Islam dan sains merupakan dua dominan yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang kedua yaitu sains merupakan suatu ethnical project, sehingga setiap project sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat barat dari kebudayaan muslim di abad pertengahan
dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains barat dan menyesuaikan dengan konteks kultural muslim di berbagai negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.